Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakili masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa rahmatnya mereka, Allah dan keluarga kita jemaah yang saat ada antaranya Ibu kemudian kemudian Bapak dan berikan kita semua dalam hidup. على هذه النية وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidzah, para kita, para masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini, malam Jumat Sayyid yang merupakan malam yang istimewa, malam yang paling afdal dari seluruh pekan, sehingga disebut Lailatul Zahra, malam yang penuh dengan bunga, diistimewakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan malam yang dikhususkan diberikan untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan pengajian kita di malam Jumat ini, apa yang kita pelajari semua dijadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu wa alihi fi ad-darain amin. وقد أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ وقال قد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكل ya nubratun min al-adab allati a'lam bis-shawab, yang menjelaskan tentang bagaimana semestinya di dalam kita beribadah, khususnya ibadah yang dikatakan sunnah, ya, melaksanakan sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijelaskan oleh Imam Haddad, fala tadkhul fi syai'in min al-'adat fadlan 'an al-ibadat
hatta tabhath wa tandura hal dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Haddad, maka janganlah engkau masuk atau melakukan sesuatu dari ibadah sampai engkau mengetahui, mempelajari, yabhath, menggali, mempelajari dan melihat terus, meneliti apakah ibadah-ibadah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teliti, apakah ini benar-benar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diantaranya keuntungan kita orang-orang yang zaman sekarang dengan kita mengkaji kitab-kitab hadis, maka di situ akan menjadi kejelasan apa yang dilakukan dan ditetapkan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kitab hadis. Banyak para ulama mengarang kitab hadis, ya, yang paling masyhur sampai yang disebut dengan kitab Sahih Bukhari, kitab sahihnya Imam Bukhari. Karena imam yang satu lagi itu Imam Muslim juga punya kitab Sahih Muslim, ya, yang dikatakan oleh ulama bagaimana kitab Sahih Bukhari ini, katanya, dalam masalah isinya begitu luar biasanya isi kitab hadisnya Sahih Bukharinya Imam Bukhari. Kata ulama, seandainya ada kitab suci setelah Al-Quran, seandainya doang itu, seandainya ada kitab suci setelah Al-Quran, maka Sahih Bukhari lah itu yang menjadi kitab suci. Itu perumpamaan aja, bukan berarti lalu Sahih Bukhari menjadi kitab suci, enggak, tetap kitab hadis. Apa maknanya? Begitu luar biasa isi kandungan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu yang beliau hafal, di situ masukin kurang lebih 6.000 atau 7.000 hadis. Itu dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini diantara kitab-kitab hadis yang masyhur, ya. Kemudian juga kitab hadis dikarang ulama. Imam Nawawi buat satu kitab hadis yang isinya 40 hadis, namanya kitab Nawawi. Di atasnya Arba'in Nawawi, Imam Nawawi kitab, ya, itulah kitab Riyadhus Shalihin. Imam Ibnu Al-Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari, ya, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis, imam besar disebutnya, imam besar di bidang hadis di zamannya. Beliau dikuburkan di Mesir, ya, Al-Asqalani. Ini kalau kita ke Mesir, itu ziarah, karena kota Mesir ziarahnya itu termasuk paling banyaknya ulama Syafi'i. Kita baca kitabnya baik fikih atau hadis itu di Mesir. Nah, ini insyaallah saya dengan beberapa rombongan, ada 9 orang, ya, akhir November berangkat, ya, ziarah, yaitu Palestina. Insyaallah Palestina kita pantau terus. Di Palestinanya insyaallah aman, ya, di Masjid Al-Aqsa, maksudnya di Masjid Al-Aqsanya, karena Masjid Al-Aqsa dengan Gaza itu jauh banget, jaraknya hampir 400 kilo, jauh, ya. Artinya memang kemarin pun 2 rombongan berangkat, udah ada serangan tuh yang kita dengar di Gaza. 2 rombongan berangkat 1 Oktober kemarin udah ngirim belakang Masjid Al-Aqsa aman, ya, karena memang Masjid Al-Aqsa tempat yang dipelihara, dijaga oleh semua negara, juga semua agama, ya. Nah, sehingga di situ insyaallah aman, ya. Kemudian kita akan ke Mesir. Nah, di situ diantaranya kita akan berziarah kepada para ulama. Nah, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ke Jordania banyak sejarah makamnya para anbiya. Kemudian diantaranya tempat 7 orang, ya, yang tidur kurang lebih 309 tahun. Itulah goa Ashabul Kahfi. Saya baru ngumumin sekarang, udah ditutup Pak, katanya. Tapi pendaftarannya udah ditutup kemarin, ya. Membuat informasi aja, ntar kapan-kapan kalau ada yang mau pergi, ya kumpulin dah 10 orang, ya, kita ajak yang lain, ya.
Udah ditutup udah lama, dari bulan kemarin pendaftaran udah selesai, tinggal menunggu keberangkatan. Nah, itu. Nah, di antara kita akan tawassul ziarah kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nanti belum sempat, dengan tawassul kita yang namanya doang kita kenal kan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka tawassul dari kita semua, insyaallah ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya insyaallah punya rezeki kita bisa ziarah kepada para ulama selain di negeri kita juga di luar negeri, yaitu seperti di Mesir ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab yang berbicara langsung masalah fikih, itulah kitab Bulughul Maram, yaitu Bulughul Maram kitab hadis, tapi langsung mengena dalam masalah fikihnya. Dan banyak para ulama kitab hadis. Apa maksudnya? Supaya kita pelajarin, dan kalau kita belajar kita dengar an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan itu riwayat-riwayat hadis inilah yang menjadi kejelasan bahwasanya itu kalau dijelaskan tentang bagaimana makannya Rasulullah, itu dia cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan banyak kitab hadis itu luar biasa ya, sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin ya sampai manggil orang tukang maksiat. Tahu tukang maksiat? Orang fasik, orang munafik, orang yang ahlu bid'ah. Tahu ahli bid'ah? Orang yang ahli bid'ah, Bang. Ayo, jangan salah nih. Orang yang ahli bid'ah, yaitu orang yang ahli bid'ah di sini maksudnya adalah orang yang membuat aturan agama sendiri. Itu namanya ahli bid'ah. Bukan yang tahlilan, arwahan, maulid, bukan. Yang dikatakan ahlul bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu tempatnya, itu adalah ahli bid'ah, orang bikin satu syariat ya, satu syariat tapi berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Salat 5 waktu ya, tapi sembahyang subuhnya 4 rakaat. Nah, itu namanya ahlu bid'ah gitu tuh. Itu yang dikatakan ahlu bid'ah. Bukan yang bikin bukan yang bikin maulid, itu bukan bid'ah, itu adalah kebaikan ya. Semuanya dianjurkan, infak, sedekah. Di sini udah maulid? Belum. Saya kira udah. Kapan? 12 November ya. Ya. Situ ada infak, ada sedekah, ada bawa pulang apaan? Berkah. Kalau ada, ntar dibilang ada berkah, tungguin nggak pulang-pulang. Ya, kutu berkat namanya itu, kutu. Ya buku aja bukunya. Kalau tukang nungguin berkat namanya kutu berkat, bukan ya. Ada silaturahim, ada ucapan salam. Nah, ini kebaikan ya. Dalam hadis sampai Nabi ajarin nggak boleh manggil atau nyebut orang yang banyak maksiatnya, orang yang munafik, orang yang zalim dengan panggilan kemuliaan. Seperti apa? Tuan. Nah, tukang mabuk dipanggil tuan. Kemuliaan itu hormatin. Jangan ya. Panggil ya, pokoknya jangan ada kehormatan buat mereka. Ya, jangan sebut tuan, bos. Ya, atau apa saja dah jenis-jenis panggilan itu ngormatin. Nah, jangan. Apa? Karena mereka yang zalim, maksiat, munafik, ahli bid'ah adalah orang yang direndahkan sama Allah, orang yang dihinakan sama Allah. Kenapa? Ya karena mereka maksiat sama Allah. Nah, karena mereka dihinakan sama Allah, maka kita jangan muliain. Kalau mereka udah taubat, istighfar, udah taubat, baru mulia di sisi Allah, maka kita pun muliakan mereka. Sama juga nih kadang ucapannya seperti apa, atau nyebut yang tadi itu tukang mabok ya, tukang main judi. Kata gantinya apa? Beliau. Nah, tukang mabok dipanggil beliau. Tadi saya lihat nih di pengkolan beliau duduk di sini katanya lagi megang botol katanya. Nah, beliau megang botol. Kan beliau terhormat ya. Bahasa kita itu ya. Jangan bisa nih Paul kemana nih kan gitu.
Ya, jangan sebutin kemuliaannya, jangan kehormatannya. Kenapa? Mereka sedang bermaksiat, berbuat zalim, munafik, orang yang sedang dihinakan sama Allah. Kita jangan hormatin. Dari segi manggil aja nggak boleh. Nah, itu dalam hadis saking luasnya. Sehingga di sini dikatakan kata Imam Haddad penting kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi yang benar-benar kita pelajarin. Sehingga apa? Sampai kau melakukan satu perbuatan pun yang kau lihat ya Rasulullah. Itu, ya. Sampai di sini dikatakan, ya. Wa qad amsaka ba'dul ulama. Diceritakan, dikisahkan ataupun diriwayatkan sampai ada sebagian ulama, ini ulama hati dalam makan, apa katanya? Sebagian ulama menahan diri, tahu nahan diri, nggak ngerjain. Dari apa? An aklil bitikh, dari makan semangka. Contoh ya, sebagian ulama ada yang sampai menahan diri, nggak mau makan apa tadi al-bitikh, semangka. Banyak ulama ini, qad balaghani annahu alaihi salatu wassalam, kata mereka, kami tahu sampai ke dalam pengetahuan kami, dalam ilmu kami pun dapat riwayat bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan buah semangka. Nah, terus kenapa mereka nggak makan aja? Tahu sampai kepada kami hadis makan semangka. Kenapa mereka menahan diri? Walakin lam yablughni kaifa tanahulihi lahu. Tapi yang enggak tahu itu cara beliau makan. So, tahu Nabi makan. Nabi bukan kagak makan semangka, makan. Mereka tahu itu. Ya kita orang awam. Ini dalam rangka hati-hati, jangan sampai memang Nabi makan tuh, kita mau ikutin, tapi caranya makan aneh. Udah jelas pakai tangan kanan, tapi caranya itu diantara alasan. Ini ulama Pak, luar biasa nih. Kalau kita ya udah belajar hadis sedikit juga, Nabi makan ginian, kita makan banyakan lagi gitu, ya. Alhamdulillah, yang penting pakai adab, tetap ya. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, sebelumnya baca doa. Adab paling sedikitnya adnal kamal fil adab, paling sedikitnya adab kita pakai, ya. Kalau ini orang-orang yang luar biasa, ini khusus, ya. Maksudnya beliau begitu tuh mereka. Jadi nggak mau makan karena nggak tahu caranya Nabi makannya gimana nih gitu. Jelas ya kira-kira. Luar biasa ini, sampai seperti itu tuh ulama, ya. Sebagian ulama. Falidzalika atrukuhu, itu dia jawaban mereka. Ditutup dengan kalimat, karena aku nggak tahu bagaimana cara makan semangka yang diajarkan sama Nabi, maka aku tinggalkan, aku nggak makan semangka dah. Daripada bingung caranya gimana. Untuk menjaga kehati-hatian, jangan sampai makan sesuatu tidak sesuai dengan caranya Nabi. Caranya tidak sesuai dengan caranya Nabi. Ya, inilah makanya pentingnya duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu hadis-hadis Rasulullah SAW dan sejarah, ya, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya. Waqad taqaddama fima qabla hadzal fasli. Di awal telah lewat katanya, telah lampau, telah terlewat fima qabla hadzal, sebelum fasal ini dan juga nanti setelah fasal ini akan ada pembahasan, sedikit pembahasan penting yang berkenaan dengan adab allati tata'akkad al-muhafazatu 'alaiha fil ibadat, ya. Sebelumnya udah ada bagaimana adab kita, ya,
yang namanya kemarin duduk di majelis ilmu, kemudian adab melaksanakan sunnah, adab sholat wudhu, ya, tahiyatul masjid. Dan nanti juga setelah fasal ini akan ada juga pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan ibadah. Ya, adapun di fasal ini kata Imam Haddad wa nadhkuru al-an. Nah, dan sekarang saat ini aku akan membahas, menyebutkan di fasal ini nubdzah, satu penjelasan, ya, minal adab, tentang adab etika, adab di dalam melaksanakan adat. Jadi kan ada dua, Pak, istilah. Ada ibadah, ada adah. Kalau ibadah yang memang jelas sudah ada tuntunannya di dalam syariat, ya, ibadah. Ada yang ya jelas dah, salat, sunnah, baca Quran, ibadah namanya. Tapi ada di luar ibadah namanya adah. Tahu adah? Kebiasaan. Maka ada kebiasaan sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan hadis. Ya, ini adalah bagaimana adab, melaksanakan adab atau beradab ketika melaksanakan adah, kebiasaan. Saya bisa contohkan misalnya tadi itu kebiasaan dari orang tua kita dulu, dari guru-guru kita. Kalau maulid kita bikin maulid. Ini satu kebiasaan, tapi satu kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Kenapa? Kebiasaan. Coba dulu kita sebelum ngaji, sebelum duduk sama ulama, ya, kita belum tahu itu dalilnya, apa hukumnya, perintahnya, ngikut aja. Ya, dari kecil tiap malam Jumat dulu. Kalau dulu tiap malam Jumat, ya, sebelum banyak pengajian kan malam Jumat pengajian. Dulu sebelum ada pengajian, majelis ilmu, kadang baca maulid itu. Saya ingat waktu di Pancoran, malam Jumat baca maulid tiba. Selesai Mbak Isa makan tuh, ya. Di Pancoran tuh di musola belakang rumah, meja panjang. Orang Betawi dulu kan mejanya meja panjang. Itu aja lauknya. Ikan gabus, sayur asem, ya. Kebiasaan. Adat. Coba kalau dalam satu tuntunan ada gitu maulid secara khusus, nggak ada, tapi dia anjuran sehingga dijadikan kebiasaan oleh mazhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu kebiasaan baca maulid sehingga menjadi kebiasaan yang baik dan dilestarikan. Kenapa? Adat itu kita lakukan dengan adab. Apa maksudnya? Ada kebiasaan itu kita lakukan dengan adab karena ada perintah agamanya. Itu namanya melaksanakan adat dengan beradab, dengan beretika. Ya. Kan ada juga yang dari dulu kayak tadi malam Jumat ada yang ke musola, ada juga yang tiap malam Jumat nongkrong aja di pengkolan. Ada tuh yang dibuka gelar tuh, yang tadi ketutup apa namanya itu? Paham lah, ya. Tiap malam, ya. Ini kebiasaan. Nah, ini kebiasaan yang jelek. Kenapa? Buang-buang waktu, ya. Ngusilin matanya. Orang kalau nongkrong di jalanan, emang dimerem. Ada yang dilewat, ada yang dilihat, ya. Yang dilihat bening dikit. Nggak mau, udah mau bawanya, udah mau siwel aja kan gitu. Dosa banyak banget. Kebiasaan ini kebiasaan jelek, kebiasaan yang bahkan bisa berdosa, kebiasaan maksiat. Nah ini, ya. Nah, maka fanaqul, kata Imam Haddad, wa'lam anna man hafadha fi 'adatihi 'ala adabin nabawi Allahu adi ila ma wara'aha 'ala al-masalih wal manfi' ad-diniyah wad dunyawiyah allati ja'ala Allahu
bihikmatihi fi tilkal umur al-'aliyah. Wa man sarrahu an takmula lahu al-hurriyah wat taharah min al-adnas wal hudud al-basariyah. Bisa belum? Belum. Oh, udah ya. Intermezzo nih. Kan trailer buat berikutnya ya. Bahwa kata Imam Haddad, ketahuilah sesungguhnya orang yang menjaga dalam adatnya, dia melakukan satu adat kebiasaan menjaga adab Nabi, adabin nabawiyah, artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu. Seperti tadi gampang contohnya gitu tuh. Mau maulid, bikin maulid, perayaan maulid. Nah, itu namanya adat yang memakai adab nabawiyah, memakai sunnah Nabi. Nah, maka kata Imam Haddad, siapa yang melaksanakan adat kebiasaan sesuai dengan sunnah Nabi, jaminannya apa? Hafizahullah. Maka itu adat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ya kan gitu. Hafizahullah. Yang kedua, orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hafizahullah minat ta'addi. Orang itu akan dijaga dari apa? Dari teledor, sembrono, melakukan sesuatu yang keluar dari syariat. Insya Allah enggak. Kenapa? Udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantaranya penting. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang memang itu baik, ya silahkan, ya lanjutkan, ya jaga. Yang penting kebiasaan itu tetap harus sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan untuk menghidupkan sunnah Nabi, ya, apalagi yang sering kita lakukan dan semua yang apa saja kita lakukan harus sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, minum kita, mau tidur kita, masuk kamar mandi kita, semuanya, ya kita belajar nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau masuk kamar mandi baca doa di luar, masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan, lazim, ya, insya Allah menjadi nur masuk ke dalam hati kita, yaitu akan terus ada. Kalau hati ada bercahaya, kagak. Kenapa bisa nggak mati-mati? Biar katanya cuma 5 watt tapi terus bisa jadi nambah. Kenapa? Karena nurnya Rasulullah nggak bisa terbatas, Pak. Itu tadi saya contohin doang, 5 watt. Dahsyat, lebih dahsyatnya Rasulullah. Kalau sunnah Nabi udah kita kerjain, itu ada dalam hati kita ini cahaya yang luar biasa besar. Ya, insya Allah ini menjadi penerang perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقواه وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.